Minta STN sudah tak keluarkan STN-nya malah minta PPKB. Sudah bayar tapi sampean. Marah sih ya. Loh, siapa yang tidak marah? Anda masuk ke rumah saya, masuk ke ruang tamu saya tanpa izin. Buka kunci loh, masuk dari dapur loh, Pak. Masuk dari dapur loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan NJ Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat NJ Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai kejadian adu mulut antara seorang warga dengan petugas vaksinasi. Ini menarik untuk kita cermati teman-teman, karena ini kejadian yang saya pikir aneh ketika petugas dari pihak vaksinasi ini memaksa seorang warga untuk melakukan vaksin, sampai-sampai petugas itu masuk ke dalam rumah padahal rumah itu sedang tertutup. Nah teman-teman, untuk lebih jelasnya kita akan lihat videonya sebagai berikut. Bisa disaksikan guys, aksi vaksinan aksi vaksinan sampai ke motor. Minta surat-surat sudah tak keluarkan suratnya. Silakan disaksikan. Dan Maria, cocok aja. Hah? Cocok aja Adria. Cocok aja. Loh, cocok aja. Iya, mas sampean deh Pak. Ban minta gue minta surat nih, gue keluarin surat. Saya minta PPKB. Ban petugas vaksin apa petugas? Petugas vaksin. Petugas vaksin. Mana Pak ke motor Pak? Hah? Mana Pak ke motor? Mana Pak ke motor? Iya. Petugas vaksin, do Pak ke motor. Assalamualaikum. Monggo Pak direkam Pak, monggo Pak. Silakan. Kita aja ngomong. Iya. Iya. Iya, saya jawab. Sampean ngomong saya jawab. Iya. Sampean masuk ke rumah saya tanpa izin. Sudah seperti maling berseragam, guys. Masuk ke ruang tamu ya, Pak. Masuk ke ruang tamu ya tanpa izin. Tidak ada pintu saya tertutup loh. Masuk loh, dibuka sendiri loh. Sama dikasih salam jawab enggak? Loh, terserah saya Pak, mau saya jawab. Saya lagi nidurin anak saya di dalam kamar. Mbak, jenengan sudah vaksin belum? Tidak, belum. Enggak, saya nanya, jenengan sudah vaksin? Belum vaksin. Ya, makanya kita datang munduran Pak, biar mukanya terekspor Pak. Ya. Biar mukanya terekspor. Itu saya kesini karena kita sayang sama masyarakat kita. Ya. Sayang itu dalam bentuk apa? Kesehatan itu penting. Ya kesehatan. Kenapa motor saya sampai dijungkir balikan seperti itu? Minta surat tadi sudah saya kasih suratnya. Marah sih ya. Loh, siapa yang tidak marah? Anda masuk ke rumah saya, masuk ke ruang tamu saya tanpa izin. Buka kunci loh, masuk dari dapur loh Pak. Masuk dari dapur loh. Dikunci, ditutup. Bahkan pintunya tertutup. Kan ya, ini Pak Kampung. Pak Sekdes. Itu Pak Tenggi. Oh, ini Pak Tenggi ya, Pak Tenggi. Oh, itu Pak Kampung ya, masuk. Mana ini tadi yang masuk ke ruang tamu, guys? Wah, monggo Pak, mau debat sama saya silahkan. Lulusan SD ini, lulusan SD ya. Enggak tanya sama lulusan apa ya. Masa depan anak sampean. Iya. Ya, itu lebih pentingnya. Pentingnya itu dari segi mana Pak? Sekarang ini penyakit menular seperti virus Omikron yang lagi viral. Habis Omikron apa Pak? Politron? Minta STN sudah tak keluarkan STN-nya malah minta PPKB. Sudah bayar tapi sampean. Monggo Pak, apa Pak? STN Pak. Ya. Aduh. Motornya sampai dijungkir balikan segala. Tidak diberdirikan lagi. Ya, ini punya siapa? Apa?
Ini punya saya. Yang itu punya sama. Punya saya. Punya kakak. Ada Pak surat-suratnya Pak, mau dikeluarkan juga? Hah? Yang ini Ada. Ini bahkan beli ke polisi loh Pak. yo enggak apa-apa. Ora apa-apa. Ini belinya ke polisi loh. Ora apa-apa. Enggak beli ke saya kan ya? Enggak beli ke saya kan ya? Ayo Kak, apa keluar Kak? Soret Kak. Motor Kak, itu soret-soret Kak. Itu teman-teman satu video yang cukup menarik dan menjadi viral dalam beberapa hari ini. Ada seorang wanita yang debat dengan petugas vaksin. Yang menjadi catatan kita teman-teman, petugas tersebut saya pikir tidak tepat kalau melakukan hal-hal seperti itu. Jadi masuk ke rumah tanpa izin, walaupun petugas vaksin itu sudah mengucapkan salam dan itu tidak dijawab oleh pihak yang punya rumah. Berarti mungkin pihak yang punya rumah ini tidak berkenan atau memang lagi sedang sibuk. Karena menurut keterangan dari pihak ibu tadi bahwa sedang menidurkan anaknya. Sehingga kalau dia menjawab, tentu dikhawatirkan anaknya itu akan terbangun. Kemudian catatan yang berikutnya yang saya lihat dari video itu, ada beberapa petugas vaksinasi, termasuk dari kepolisian, dari TNI, dan dari perangkat ini kok tidak memakai masker. Padahal kalau dia sebagai petugas vaksinasi tentu harus menjaga protokol kesehatan. Tetapi kita lihat justru petugas vaksin ini tidak menerapkan protokol kesehatan. Nah teman-teman, di samping itu saya lihat di video itu ada anggota TNI, ada anggota kepolisian yang ikut mendampingi petugas vaksinasi. Nah kalau kita lihat teman-teman bahwa kepolisian itu sebenarnya punya tugas pokok dan fungsi diantaranya adalah satu, menegakkan hukum, yang kedua memelihara ketertiban dan keamanan, yang ketiga adalah mengayomi masyarakat. Ini tugas dari kepolisian, tugas dari aparat. Nah, apakah kejadian ini menunjukkan bahwa itu sikap dari kepolisian yang memelihara terkait keamanan dan ketertiban umum? Karena di sana terjadi debat dan ini cukup luar biasa teman-teman, bahwa ada seorang wanita yang berani berdebat dengan lebih dari satu orang. Jadi kalau kita debat dengan satu orang ini umum dan wajar, tetapi kalau debat dengan banyak orang ini sesuatu yang saya pikir luar biasa dari ibu tadi. Nah teman-teman, kalau kita lihat petugas dari kepolisian, dari TNI itu hadir di sana memang sebagai pendamping atau mendampingi dari petugas vaksinasi. Nah tetapi caranya yang kita lihat adalah tidak sesuai dengan ketentuan mungkin dari aturan vaksin. Masa petugas vaksin sampai minta STNK, BPKB motor, loh apa hubungannya vaksinasi dengan STNK atau BPKB? Itu yang kita lihat. Apalagi sampai motornya itu dirobohkan oleh oknum yang ada di sana. Ini kan sangat disayangkan teman-teman. Dan kita sebenarnya paham bahwa vaksin itu penting bagi diri kita dan juga kepada masyarakat umumnya. Karena itu memang dimintai kesadaran dari masyarakat untuk ikut serta dengan program pemerintah itu, ikut vaksin. Karena vaksin penting untuk menjaga kesehatan kita. Apalagi sekarang ada varian baru yang disebut dengan Omikron. Ini juga harus kita sadari bahwa itu penting menjaga kesehatan. Nah, sosialisasi yang seperti itu teman-teman itu diperlukan. Tetapi caranya adalah dengan cara-cara yang persuasif, tidak represif. Apalagi sampai menjungkir balikkan motor, minta BPKB, STNK dan sebagainya. Ini saya pikir di luar konteks program vaksinasi pemerintah. Jadi apakah pemerintah ini meminta kepada masyarakat untuk vaksin harus menunjukkan STNK atau BPKB motor? Ini kan tidak ada kaitannya. Jadi hal-hal seperti ini memang harus segera ditangani oleh pihak Satgas COVID-19. Bagaimana cara aturan untuk melakukan vaksinasi ke masyarakat? Nah teman-teman, kalau kita berbicara tentang COVID-19, ini sebenarnya kan pandemi yang luar biasa. Tidak hanya di Indonesia, tetapi di negara lain juga mengalami hal yang sama. Semua mengalami hal serupa, yaitu ada COVID-19.
Bahkan kalau kita lihat per minggu kemarin teman-teman, kasus COVID-19 di Indonesia itu sudah mencapai 4.800.000 orang lebih yang terkena COVID-19. Namun angka kesembuhan dari COVID itu juga besar teman-teman. Ada 4.300.000 lebih orang yang sembuh dari COVID-19. Jadi antara yang sakit kemudian yang sembuh ini tidak begitu jauh jaraknya. Jadi ini adalah mungkin berkat kerjasama antara pihak pemerintah dengan masyarakat yang sadar akan vaksin. Dan ini memang diharapkan untuk seluruh rakyat Indonesia, masyarakat kita, untuk bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa kesehatan penting. Seperti COVID-19, caranya ya agar kita lebih imun, lebih kebal, maka perlu vaksin. Jadi cara-cara persuasif ini yang perlu kita harapkan dari petugas vaksin, bukan cara-cara yang represif seperti yang kita lihat dari video tadi itu teman-teman. Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan bagaimana menurut pendapat teman-teman sekalian tulis di kolom komentar, karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.